Halo semuanya, bertemu kembali dengan kami di Sanon Aneka Cerita. Ini channel ini serba macam-macam. Jadi ini channelnya santai aja isinya. Hanya saja untuk hari ini agak serius dikit ya. Ini berbicara tentang saya ingin mengulas sedikit tentang akreditasi karena eh, per Oktober 2021 ini rupanya banyak sekali program studi di Indonesia ini yang akhirnya tidak terakreditasi lagi. Nah, karena ternyata banyak yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat terakreditasi. Acuannya mana? Acuannya adalah Peraturan BAN-PT nomor 1 tahun 2020. Nah, menurut Peraturan BAN-PT nomor 1 tahun 2020, siklus proses akreditasi ini saya bicara tentang perpanjangan aja deh. Ya. Dengan asumsi perguruan tinggi itu atau program studi itu sudah terakreditasi. Nah, perguruan tinggi sekarang tidak wajib lagi mengajukan akreditasi ulang untuk perpanjangan akreditasinya. Karena perpanjangan akreditasinya itu nanti otomatis per 5 tahun sekali berdasarkan hasil pemantauan Dewan Eksekutif BAN-PT. Nah, jadi bagi program studi yang sudah terakreditasi sekarang, itu nanti Dewan Eksekutif BAN-PT itu akan melakukan pemantauan secara berkala. Nah, sampai limit 5 tahun, kalau dia memenuhi syarat, maka otomatis diperpanjang akreditasinya. Nah, bagaimana proses pemantauannya? Nah, kita lihat sekilas seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini posisi sampai sekarang, misalnya program studi itu sudah terakreditasi. Nah, untuk 5 tahun ke depan akan dilakukan perpanjangan otomatis oleh BAN-PT berdasarkan hasil pemantauan oleh Dewan Eksekutif. Oke. Berdasarkan pemantauan oleh Dewan Eksekutif, maka akan dilakukan perpanjangan akreditasi dengan ketentuan demikian. Tahap pertama, jadi Dewan Eksekutif ini akan memantau prodi itu berdasarkan data di PDDikti. Jadi teman-teman ini data di PDDikti ini penting sekali. Karena itu perguruan tinggi mestinya harus aktif sekali mengupdate data-data di PDDikti. Nah, berdasarkan data prodi itu di PDDikti, ternyata memenuhi syarat misalnya terakreditasi. Nah, maka otomatis dilakukan perpanjangan akreditasi, terbitlah SK dan sertifikat. Jadi asesor itu tidak datang lagi ke kampus perguruan tinggi itu. Dewan Eksekutif itu hanya pantau data di PDDikti. Nah, berdasarkan pantauan Dewan Eksekutif, di PDDikti ini ternyata perlu info tambahan, maka masuk tahap kedua. Nah, tahap kedua ini dilakukan Dewan Eksekutif BAN-PT kalau data dari PDDikti ini ternyata perlu info tambahan. Artinya masih kurang nih. Nah, pada tahap ini teman-teman, nanti BAN-PT akan mengirim surat ke prodi atau PT yang bersangkutan agar prodi atau PT itu mengirim namanya data kinerja dan laporan evaluasi ke BAN-PT melalui Sabto BAN-PT. Sabto online ya. Nah, kalau setelah dikirim lalu mereka cek ternyata memenuhi syarat, maka terakreditasi. Tapi kalau ternyata dari data kinerja dan laporan evaluasi prodi yang dikirim ke Sabto BAN-PT ternyata tidak memenuhi syarat atau datanya masih kurang, maka masuk tahap 3, yaitu ada asesmen lapangan untuk konfirmasi.
Nah, nah, berdasarkan asesmen lapangan, kalau memenuhi syarat, maka dia terbitlah SK perpanjangan. Sampai pada tahap 2, ini kalau ternyata perguruan tinggi itu tidak mengirim data kinerja dan laporan evaluasi sampai limit yang ditentukan Ban PT, ya maka otomatis mereka menerbitkan surat pemberhentian akreditasi prodi itu. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lebih lanjut ketentuan dari Ban PT ada. Nah, jadi Ban PT ini membuat surat ini ketentuannya, ketentuannya. Program studi dinyatakan masuk dalam pemantauan tahap 2. Nah, ini tadi tahap 2 ya, karena data di PD Dikti ternyata kurang. Ini data di sini nih, teman-teman. Nah, di PD Dikti. Nah, data di sini ini jangan anggap remeh. Harus perguruan tinggi itu harus benar-benar data semua data kinerja dan laporan evaluasi mestinya ada di PD Dikti. Karena disinilah nanti data rujukan yang akan digunakan oleh Dewan Eksekutif dalam melakukan pemantauan. Ya. Kalau ternyata memasuki tahap kedua, maka Ban PT akan mengirimkan data kinerja dan surat ke perguruan tinggi itu agar menyampaikan dokumen data kinerja dan laporan evaluasi kinerja. Ini ketentuannya ya. Ban PT akan menerbitkan perpanjangan peringkat akreditasi sementara ketika usulan DK dan LEK sebagaimana dimaksud butir 1 telah dinyatakan diterima oleh Ban PT dan proses evaluasi atas DK dan LEK akan tetap dilaksanakan. Ternyata ada ratusan prodi yang akhirnya dihentikan status akreditasinya oleh Ban PT. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, sepanjang tahun 2021 ini Ban PT sudah mengeluarkan surat pemberhentian status akreditasi kepada 555 program studi se-Indonesia dari 25.512 program studi. Dengan dihentikannya status akreditasi, artinya tidak diperpanjang, otomatis program studi itu tidak terakreditasi. Ini statusnya. Ya. Nah, contohnya ini contohnya. Ada sistem komputer ya, program studi sistem komputer Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, ada prodi pendidikan jasmani Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, ada arsitektur, ada prodi Pancasila dan Kewarganegaraan dari Stikip Rahmaniyah, akuntansi, pendidikan agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Ephrata Sidoarjo, lalu ada prodi teologi dari STT Sola Fide, ada teologi juga, ini prodi teologi juga dari Sekolah Tinggi Teologi Perjanjiannya Kaban Jahe. Lalu ada manajemen pendidikan Islam, STAI Jamiah Mahmudiyah Langkat. Banyak ini di bawah ini banyak nih teman-teman ya. Saya buat begini nih. Teman-teman bisa lihat, ini perguruan tingginya, ini program studinya, ini seratanya, lalu ini statusnya. Jadi ini status yang tidak terakreditasi sekarang per 2021. Nah, ini rata-rata ini ada bulan 3, sejak bulan 3, sejak bulan Maret, sejak bulan Februari,
ada yang sejak bulan Januari. Nah, tidak menutup kemungkinan ini data ini akan terus bertambah karena Dewan Eksekutif Ban PT ini terus melakukan pemantauan dan menindaklanjuti. Buka halaman kedua. Nah, ini tidak terakreditasi semua. Ya, informasi ini penting bagi putra-putri Indonesia yang saat ini sedang berada di tingkat SMA agar mengetahui status akreditasi perguruan tinggi dulu sebelum memutuskan dia mau masuk perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk teologi saja, misalnya kita lihat teologi, teologi. Jadi untuk STT saja itu ada 23 prodi yang uh, sudah dinyatakan tidak terakreditasi. Ini beberapa contohnya, ada dari STT Injili Efrata yang tidak terakreditasi sekarang ini Prodipak, STT Perjanjian Kaban Jahe, teologi, prodi teologinya, STT Kalvari Maluku Utara, ini prodi teologi, STT Sola Gracia Indonesia, ada prodi teologi, STT Yerusalem Baru Manado, ada prodi Pak, STT Pantai Costa Sumut, Aceh, ada prodi Pak, STT Anugerah Misi Nias Barat juga prodi Pak, ya. Nah, ini yang STT. Ya, baik teman-teman, ini sekilas info, semoga bermanfaat. Ini bagian dari literasi informasi.